Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya membuat lagi video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba membuat sebuah video pembelajaran untuk mata kuliah gizi, olahraga, dan seni dalam pelayanan kebidanan. Jadi pada kesempatan kali ini subtopik yang akan saya coba jelaskan yaitu terkait dengan konsep dasar olahraga dalam praktek kebidanan. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Ya, oke. Kita mulai dari pengantar konsep olahraga itu sendiri. Jadi olahraga saat ini menjadi sebuah tren atau gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena olahraga saat ini menjadi sebuah kebutuhan mendasar dalam hidup. Mengapa? Karena berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Olahraga pada dasarnya merupakan serangkaian gerak yang teratur dan terencana untuk memelihara dan meningkatkan gerak, serta bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup seseorang, di mana tidak terlepas pada suatu kondisi seorang wanita yang sedang hamil. Di sini ada beberapa pengertian olahraga menurut beberapa sumber ya. Jadi yang pertama, sejarah olahraga menurut Panjaitan ya, yang ditulis pada tahun 1985 bahwa olahraga itu didefinisikan sebagai gerak badan. Kemudian ada pendidikan jasmani dan selanjutnya melakukan olahraga atau istilah yang populer adalah sport, sehingga dari beberapa istilah tersebut merupakan gabungan pengertian dari segala bentuk latihan jasmani yang dilakukan dengan sukarela yang memiliki tujuan untuk memperkuat otot-otot yang terdapat dalam tubuh manusia. Secara eksplisit, istilah olahraga berbeda dengan pendidikan jasmani. Jika olahraga secara sempit dapat diartikan sebagai suatu kegiatan di mana melatih tubuh manusia agar lebih sehat dan kuat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sedangkan pendidikan jasmani itu sendiri adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, kemudian meningkatkan pertumbuhan, kecerdasan, dan pembangunan watak atau iptek ya. Kemudian pengertian olahraga menurut Toho Kolik M dan Rusli Lutan pada tahun 2001. Olahraga berasal dari bahasa Jawa, yaitu olah yang berarti melatih diri, dan rogo atau raga berarti badan. Sehingga dapat diartikan bahwa olahraga adalah sebagai segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan jasmani maupun rohani. Kemudian berikutnya pengertian olahraga menurut Komite Olahraga Nasional, di mana olahraga dikatakan sebagai setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, kemudian orang lain, atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara kesatria, sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup.
Kemudian di sini ada pengertian olahraga menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, di mana olahraga adalah kegiatan sistematis untuk mendorong, membina, mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Iya, selanjutnya kita berbicara mengenai manfaat olahraga. Jadi olahraga memberikan banyak manfaat bagi semua orang, tak terkecuali bagi seorang wanita yang sedang hamil ataupun menyusui. Nah, karena konsep olahraga kali ini adalah yang kita bahas berhubungan pada kondisi seseorang yang sedang hamil, maka beberapa manfaat yang akan saya uraikan adalah manfaat olahraga khusus pada kondisi fisiologis atau pada kondisi seorang wanita yang sedang hamil. Kehamilan menyebabkan beberapa otot tubuh menjadi lemah. Oleh karena itu, kondisi ini perlu diperkuat dengan sebuah latihan. Misalnya, jika otot-otot perut kurang kuat, maka otot pinggang harus bekerja ekstra untuk menahan tulang belakang. Olahraga perlu dilakukan untuk menyeimbangkan kekuatan otot-otot tubuh. Nah, olahraga juga akan menjaga kelancaran kerja jantung dan peredaran darah pada wanita hamil. Olahraga dapat membantu sirkulasi darah dalam tubuh sehingga ia dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat mengakibatkan tubuh seorang ibu hamil lebih efisien memompa oksigen untuk memenuhi kebutuhan janin. Selain itu, sirkulasi darah yang lancar akan mencegah terjadinya varises atau yang kondisi di mana terjadi pelebaran pembuluh darah. Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, beban tubuh juga semakin berat. Akibatnya keseimbangan badan berubah dan berpusat di perut, sehingga pada saat berjalan, wanita hamil cenderung membuang badannya ke depan atau biasanya kita kenal dengan istilah lordosis. Olahraga yang tepat dan teratur dapat menjaga keseimbangan tubuh ibu hamil, oleh karenanya dapat menghindari nyeri pada pinggang secara fisiologis. Kemudian beberapa peneliti menunjukkan bahwa wanita hamil yang melakukan olahraga secara teratur memiliki resiko lebih kecil untuk melahirkan bayi dengan berat badan berlebih. Dari beberapa penelitian di antara wanita hamil, dilaporkan wanita yang berolahraga setidaknya 3 kali dalam seminggu setelah usia kehamilannya mencapai 17 minggu dapat menurunkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan berlebih sebesar 25%. Sementara wanita yang berolahraga setidaknya 3 kali seminggu setelah usia kehamilan 30 minggu dapat menurunkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan berlebih sekitar atau sebesar 22%. Beberapa penelitian juga menambahkan bahwa olahraga yang dilakukan selama hamil bisa membantu mencegah janin bertumbuh terlalu besar dengan cara membantu mempertahankan kemampuan tubuh untuk mengendalikan kadar gula darah. Olahraga juga dapat membantu menjaga berat badan ibu setelah melahirkan serta mengembalikan postur tubuh seperti semula. Ibu yang sedang menyusui secara teori memerlukan rata-rata 500 sampai 600 kalori tambahan setiap hari untuk menyediakan nutrisi yang cukup bagi tubuhnya dan juga bagi bayinya pada proses menyusui ya.
Masih terkait penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa metabolisme meningkat selama masa menyusui sehingga nilai sehari-hari yang dianjurkan untuk wanita yang sedang menyusui tentunya lebih tinggi dari wanita yang tidak hamil atau tidak sedang menyusui. Olahraga selama kehamilan dapat membuat penurunan berat badan pasca persalinan menjadi lebih mudah, sehingga dapat kita menyimpulkan dari uraian atau apa yang telah saya jelaskan tadi berdasarkan beberapa penelitian yang menunjukkan sehingga dikatakan olahraga itu telah terbukti dapat mengurangi angka kejadian gejala-gejala yang telah saya sebutkan tadi di atas, baik berupa masalah-masalah yang terjadi selama kehamilan ataupun dalam masa menyusui. Selain itu, beberapa sumber juga mengatakan bahwa olahraga akan menurunkan risiko kelahiran prematur sekitar 50%. Oke, kita lanjut terkait dengan topik pengaruh olahraga terhadap perubahan fisik ibu hamil. Nah, jadi di sini ada pengaruh terhadap sistem respirasi, kemudian sistem kardiovaskuler, dan terhadap hormonal. Kita mulai dari pengaruh olahraga terhadap sistem respirasi atau kita kenal biasanya dengan nama lain adalah pernafasan. Pada kehamilan, seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, secara tidak langsung akan terjadi penekanan diafragma karena bertambahnya atau bertumbuhnya janin di dalam rahim. Secara otomatis atau secara fisiologis, biasanya pada masa tersebut ibu hamil cenderung mengalami sesak napas, ya, sesak napas yang dalam artian masih dalam batasan yang fisiologis. Namun sesak nafas tidak akan menjadi hal yang parah atau menimbulkan ketidaknyamanan kepada ibu hamil apabila ibu hamil melakukan olahraga secara rutin dan teratur. Kemudian pengaruh olahraga terhadap sistem kardiovaskuler. Jadi kehamilan dan latihan itu secara tidak langsung sama-sama meningkatkan curah jantung. Kehamilan itu dapat menyebabkan naiknya heart rate atau HR pada kondisi istirahat. Sementara latihan itu menurunkan heart rate atau HR pada saat kondisi istirahat. Sehingga jika wanita yang hamil itu kesegaran jasmaninya baik, maka curah jantungnya akan relatif konstan. Nah, jika ada perubahan, maka perubahan tersebut kemungkinan akan sangat kecil, sehingga curah jantung atau volume sekuncup itu akan terjadi dengan normal. Kemudian pengaruh olahraga terhadap hormonal. Jadi di sini saya membaca dari beberapa penelitian, ada jurnal yang mengatakan yang dilakukan pada 23 wanita hamil pada trimester pertama yang diberi olahraga sangat ringan seperti melakukan jalan pelan atau jalan kaki ringan, kemudian treadmill selama 15 menit, diperoleh data bahwa oksigen uptake kurang dari 0,5 dan juga menaikkan kadar glukosa. Dengan dikatakan dapat pulih awal selama 30 menit sehingga tidak ada perubahan kadar glukosa dan kortisol yang menunjukkan bahwa latihan lebih merangsang saraf simpatis dibandingkan medula adrenalis seperti juga pada wanita yang sedang tidak hamil. Dari beberapa konsep tentang pengaruh olahraga pada kehamilan yang dilakukan oleh beberapa peneliti, berikut adalah fungsi dan manfaat olahraga bagi seseorang. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gerak seseorang atau individu.
Secara tidak langsung, seseorang yang rutin melakukan olahraga, maka pergerakan tubuh akan terjadi secara konsisten dan kontinu. Dengan demikian, secara tidak langsung pula dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidupnya. Kemudian mengenalkan individu pada lingkungan dan potensi dirinya. Kegiatan olahraga itu tergantung dari sikap seseorang, dari mana dia memaknainya. Karena beragam definisi olahraga disebabkan oleh karakteristik olahraga itu sendiri yang semakin berkembang, semakin lama, semakin berubah, dan semakin kompleks, baik dari jenis kegiatannya, juga dalam motif yang ingin dicapai ataupun konteks lingkungan sosial budaya di mana olahraga tersebut dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, manfaat olahraga dapat menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Jika kita melihat secara umum, tujuan olahraga dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah olahraga pendidikan, di mana olahraga pendidikan itu adalah sebuah model olahraga yang bertujuan untuk mengasah salah satunya keterampilan seseorang, khususnya di dalam bidang olahraga. Kemudian manfaat yang keempat, olahraga bagi seseorang itu dapat menyalurkan energi yang terjadi secara berlebihan. Kemudian yang kelima, manfaat olahraga merupakan proses pendidikan dan pembentukan fisik, kemudian pembentukan mental dan emosional seseorang menjadi lebih baik. Kita lanjut pada tujuan olahraga ya. Jadi secara khusus terdapat beberapa tujuan dari olahraga itu sendiri. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kebugaran seseorang. Olahraga dapat meningkatkan kebugaran seseorang oleh karena fisik yang sering terlatih, maka kesehatan raga dapat meningkat yang ditandai dengan kebugaran secara fisik. Kemudian yang kedua, mencegah dampak negatif dari hipokinesia atau yang kita kenal dengan nama lain kurang gerak. Hipoksia adalah kondisi rendahnya kadar oksigen di dalam sel-sel tubuh. Orang yang kurang beraktivitas fisik bisa memiliki resiko sakit jantung 5 kali lipat lebih besar. Selain itu, kurang gerak atau hipokinesia dapat membuat orang rentan terkena penyakit dan lebih mudah lelah karena peredaran darah yang tidak lancar. Kemudian tujuan ketiga, memperlambat proses penuaan. Sejak lama diketahui bahwa olahraga mencegah penuaan dan dapat menangkal penyakit lansia. Beberapa penelitian mengatakan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin memiliki efek anti penuaan pada sel-sel di dalam tubuh. Kemudian yang keempat, membantu proses penyembuhan beberapa penyakit antara lain penyakit jantung, diabetes mellitus, rematik, dan asma. Kata membantu di sini bukan berarti mengobati. Jadi dalam artian sebagai sebuah cara dalam proses penyembuhan penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan di atas. Yang pertama, olahraga seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, salah satunya dapat mencegah terjadinya hipoksia. Otot yang baik dapat menolong peredaran darah yang baik, sementara otot yang tidak bergerak atau tidak berolahraga dapat menghalangi peredaran darah. Dengan kata lain, dapat memaksakan jantung untuk bekerja lebih berat bila tidak berolahraga secara rutin. Olahraga bagi penderita diabetes mellitus wajib dalam
kategori olahraga yang bersifat aerobik, yang bisa membakar lemak dan juga membakar gula atau glukosa. Walaupun pada umumnya penderita dengan kandungan gula darah yang sangat tinggi disarankan untuk tidak melakukan olahraga terlebih dahulu oleh karena dapat menyebabkan terjadinya kolaps atau ketosis. Namun hal tersebut dapat dihindari dengan mengkonsumsi makanan sehat sebelum berolahraga, seperti buah yang dapat dikonsumsi adalah buah pisang. Olahraga yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan fungsi sendi dan fleksibilitas otot sehingga dapat mengurangi gejala nyeri. Kebanyakan penderita rematik yang malas melakukan olahraga, padahal melakukan olahraga justru akan membantu meringankan gejala rematik yang sedang dialami atau nyeri sendi yang sedang dialami. Beberapa olahraga yang dapat dilakukan untuk meredakan rematik antara lain bisa jalan kaki, jalan santai, kemudian bersepeda, berenang, yoga, tai chi, ataupun peregangan. Kemudian tujuan yang kelima adalah sebagai proses pemulihan seperti penyandang cacat, kerusakan otak, tunarungu, epilepsi, dan lain-lain. Salah satu manfaat olahraga adalah menunda keterbatasan fisik, terutama saat seseorang lanjut usia. Olahraga seperti berlari atau latihan aerobik terbukti dapat menunda terjadinya keterbatasan, terutama organ-organ tubuh yang mulai rentan karena faktor usia. American College of Obstetrics and Gynecology menganjurkan beberapa latihan pada ibu hamil dan pada ibu postpartum. Yang pertama, latihan dilakukan secara teratur dan intermiten atau sebentar namun dilakukan secara berulang-ulang terutama saat kehamilan. Di sini dikatakan paling tidak 3 kali dalam setiap minggu. Kemudian yang kedua, posisi terlentang tidak dianjurkan terutama setelah memasuki akhir trimester pertama. Ibu hamil yang memasuki trimester kedua tentunya rahim atau uterus akan semakin membesar. Beban dari seluruh tubuh akan tertumpu pada rahim jika ibu tidur dengan posisi terlentang dan dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Beban yang terlalu berat dapat menekan aorta dan inferior vena cava yang mengakibatkan sirkulasi oksigen akan terganggu. Yang ketiga, ibu hamil atau ibu nifas yang melakukan olahraga harus memperhatikan asupan suplai oksigen. Ibu hamil dianjurkan untuk berhenti berolahraga apabila merasa kelelahan atau letih. Kemudian latihan beban hanya dianjurkan pada kondisi-kondisi kehamilan tertentu. Yang kelima, yang keempat, semua jenis latihan yang menyebabkan trauma pada perut harus dihindarkan meskipun itu sifatnya ringan. Yang kelima, pada umumnya kehamilan membutuhkan 300 kilokalori per hari untuk mempertahankan mekanisme otomatis, dalam artian mempertahankan kondisi tubuhnya tetap konstan atau stabil. Oleh karena itu, wanita hamil harus berhati-hati saat melakukan olahraga untuk menjamin kecukupan kalori tetap seimbang. Yang keenam, wanita hamil pada trimester pertama dianjurkan untuk melakukan olahraga atau latihan aerobik seperti yoga atau senam Kegel.
Olahraga harus dilakukan berlahan dan bertambah intensitasnya dalam waktu tertentu. Dipastikan bahwa keseimbangan keluar masuknya cairan dalam tubuh tetap terjaga, tentunya dengan menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan lingkungan yang mendukung selama ibu hamil berolahraga. Yang terakhir, latihan rutin sebelum kehamilan dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan fisik ibu hamil tersebut. Kita lanjut pada jenis-jenis olahraga yang secara umum dilakukan terutama dalam bidang kebidanan. Jadi secara umum terdapat dua jenis olahraga, yaitu olahraga aerobik dan anaerobik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu olahraga aerobik. Jadi kata aerobik itu berarti menghasilkan atau memproduksi O2 atau oksigen. Latihan olahraga aerobik adalah aktivitas olahraga yang secara sistematis dengan peningkatan beban secara bertahap dan dilakukan secara terus-menerus menggunakan energi yang berasal dari pembakaran dengan menggunakan oksigen dan membutuhkan oksigen tanpa menimbulkan kelelahan. Jadi contoh dari jenis-jenis olahraga aerobik ini antara lain adalah jalan, kemudian jogging, kemudian berenang, juga olahraga zumba dan lain-lain. Menurut teori, olahraga bagi wanita hamil yang dilakukan secara teratur akan membuat berat badan tetap naik dengan normal dan bayi tetap dalam kondisi kesehatan yang prima. Ya, kita lanjut pada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan olahraga, terutama di masa kehamilan. Yang pertama, pemanasan. Jadi pemanasan sebaiknya dilakukan sebelum dan sesudah berolahraga untuk menghindari cedera atau kram otot. Contoh pemanasan olahraga pada ibu hamil misalnya meregangkan otot kepala dan bahu, memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri, atau memutar bahu ke depan dan ke atas. Kemudian yang kedua, hindari tidur terlentang. Pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan mengapa ibu hamil tidak dianjurkan olahraga dengan posisi tidur terlentang, terutama saat usia kehamilan di atas 20 minggu. Kemudian yang ketiga, hindari olahraga fisik. Yang dimaksud olahraga fisik di sini adalah olahraga yang berisiko untuk terjatuh atau yang terlalu agresif, misalnya meloncat atau bergerak secara mendadak. Ya, yang keempat, hindari menyelam. Jadi berenang itu adalah salah satu olahraga yang sebenarnya dianjurkan untuk ibu hamil. Namun menyelam atau diving tidak dianjurkan oleh karena penurunan tekanan udara dapat menyebabkan terbentuknya suatu gas yang berbahaya bagi sistem peredaran darah pada janin. Kemudian yang kelima, berhati-hatilah pada ketinggian saat memanjat gunung. Ketinggian lebih dari 6.000 kaki di atas permukaan laut dapat meningkatkan kekurangan oksigen yang dapat membahayakan ibu dan janin. Kemudian yang keenam, hindari overheating. Jadi overheating di sini adalah panas yang berlebihan yang dapat menyebabkan dehidrasi. Jadi untuk menghindari overheating ini, maka saat berolahraga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Adapun jika melakukan olahraga sebaiknya di dalam ruangan
Kemudian jika di dalam ruangan, pastikan ruangan tersebut terdapat ventilasi dan pastikan atau imbangi dengan asupan cairan yang cukup. Yang ketujuh, jangan berlebihan. Jadi ibu hamil harus menghentikan olahraga jika merasa sakit, merasa pusing, mual, dan lelah yang berlebihan. Kemudian yang kedelapan, perhatikan gejala-gejala berbahaya. Jadi gejala-gejala berbahaya ini misalnya berkurangnya gerakan janin, kemudian merasa pusing, merasa kepanasan, jantung berdebar-debar, kemudian terjadi pembengkakan, perdarahan dari vagina, penglihatan yang kabur, kemudian merasa lemah, kemudian merasa sakit pada perut dan dada, ataupun keluarnya cairan pada vagina. Kemudian yang kesembilan, kondisi kesehatan yang tidak dianjurkan untuk melakukan olahraga pada ibu hamil adalah anemia, diabetes mellitus, epilepsi, dan lain-lain. Teknik olahraga bagi ibu hamil. Jadi, oleh karena wanita hamil cenderung memiliki keseimbangan tubuh yang kurang baik, maka sedapat mungkin olahraga dilakukan pada tempat atau permukaan yang datar, kemudian teduh, dan sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat olahraga selama kehamilan. Yang pertama, mengurangi berat badan berlebihan dan frekuensi nyeri punggung. Oleh karena olahraga yang rutin selama kehamilan dapat membantu mempertahankan postur tubuh menjadi lebih baik. Kemudian manfaat selanjutnya membangkitkan semangat psikologis. Kita ketahui bahwa kehamilan bisa mempengaruhi suasana hati dan menyebabkan ibu hamil rentan terhadap stres. Berolahraga dapat menyebabkan tubuh melepaskan lebih banyak zat serotonin dan endorfin sehingga suasana hati semakin baik dan menjadi lebih bersemangat. Selanjutnya membantu mengendalikan berat badan dan menurunkan risiko berat badan berlebih selama kehamilan. Manfaat selanjutnya adalah memperbaiki pencernaan dan mengurangi konstipasi. Jadi sembelit atau konstipasi adalah kondisi yang umum dialami oleh ibu hamil oleh karena kadar progesteron yang tinggi menyebabkan peristaltik usus melambat sehingga kondisi tersebut dapat terjadi. Konstipasi dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan dengan melakukan olahraga secara rutin. Selanjutnya, manfaat olahraga selama kehamilan dapat menghasilkan energi cadangan yang lebih besar. Jadi hal ini dikarenakan olahraga dengan teratur dapat memperkuat sistem kardiovaskuler dan mengurangi kelelahan. Oleh sebab itu, dengan otot yang lebih kuat dan kencang, ibu hamil dapat melakukan berbagai aktivitas dengan energi yang meningkat. Manfaat selanjutnya adalah mengurangi postpartum blues. Jadi sama halnya pada masa kehamilan, olahraga yang rutin dilakukan salah satunya dapat mengurangi gejala postpartum blues. Oleh karena hormon endorfin dan serotonin yang meningkat yang dihasilkan dari olahraga yang rutin dilakukan.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Santi Sofianti menunjukkan hasil bahwa aktivitas fisik, terutama olahraga, dapat mengurangi gejala depresi postpartum, meningkatkan neurogenesis, serta berpotensi untuk mencegah terjadinya depresi postpartum. Tips memilih olahraga pada ibu hamil. Jadi yang pertama, pilihlah olahraga yang sifatnya ringan, kemudian turunkan level aktivitas selama kehamilan seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, dan tentunya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan bahwa aktivitas atau olahraga yang dipilih adalah aman. Kemudian berikut adalah beberapa olahraga yang dianjurkan pada ibu hamil. Nah, di sini yang pertama ada jalan kaki. Jadi waktu yang tepat dan dianjurkan untuk melakukan olahraga jalan kaki pada ibu hamil adalah di pagi hari. Kemudian disarankan menggunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat, dan hentikan jika merasa lelah atau denyut nadi cepat di atas 140 kali per menit. Kemudian olahraga selanjutnya yaitu bersepeda. Jadi bersepeda statis tidak disarankan pada wanita hamil, terutama dengan usia kandungan di atas 7 bulan. Olahraga selanjutnya yaitu yoga. Jadi yoga prenatal adalah jenis yoga yang dirancang untuk ibu hamil dengan maksud untuk menjaga keseimbangan antara dimensi emosional, mental, fisik, dan spiritual ibu hamil tersebut. Jadi yoga dipercaya mampu mengurangi stres dan tekanan pada tubuh. Selanjutnya adalah berenang. Jadi berenang saat hamil dapat membuat ibu hamil tidak mudah lelah, mengatasi pegal, hingga mengurangi bengkak yang terjadi di lengan ataupun di kaki. Demikian topik pembahasan kita pada pagi hari ini tentang konsep olahraga, terutama pada masa kehamilan dan pada masa ibu menyusui. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan saya menunggu apabila ada yang ingin bertanya, memberikan saran. Ditunggu video selanjutnya ya. Dadah, thank you, I love you.